Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kita, channel orang biasa. Bersama saya Iwa. Dan saya Aisyah Akbar. Oke teman-teman, kita akan membicarakan masalah-masalah sepele, masalah-masalah biasa yang akan dibicarakan juga oleh orang biasa. Ya. Oke, gimana Bang Ajis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja sekarang. Ya, syukur alhamdulillah ya. Yang penting baik-baik. Oke, gimana teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua di sana juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Ya, amin. Oke, Bang Ajis, gimana nih? Apa nih? Topik apa nih yang akan kita bicarakan? Biasa, topik-topik orang biasa nih. Apa nih? Topik-topik orang biasa ya. Pura-pura? Gimana pura-pura? Apa nih? Pura-pura gimana nih? Ceritanya gimana? Ya, pura-pura baik, pura-pura apa ya? Pura-pura bisa, pura-pura tahu. Banyak bu. Oke, menarik sekali bahasan kepura-puraan ya, karena pura-pura itu seperti sebagian dari hidup kita ya. Iya. Karena tidak bisa terlepas kayaknya kalau kita lihat kepura-puraan. Karena apa ya? Seperti sudah kebiasaan, walaupun kita tidak sadar hal-hal seperti kepura-puraan itu pasti dilakuin, meskipun ya kita sendiri juga mungkin sering ngelakuinnya tiap hari malah meskipun tidak sadar. Iya. Gimana teman-teman di rumah nih? Sama juga nih, suka berpura-pura juga atau tidak nih? Ya pasti dong. Siapa tahu kan beda-beda ya. Ya. Oke, gitu. Gimana hal-hal yang menarik mengenai kepura-puraan ini? Ya, menariknya dari pura-pura itu ya, pura-puranya kan ada beberapa macam pura-pura teh. Ada yang pura-pura baik-baik saja, pura-pura ya tadi pura-pura tahu, pura-pura bisa, apa pura-pura gara-gara jaga image itu buat biar nggak dipandang rendah sama orang lain, atau ya bisa juga minta perhatian, minta empati gitu. Berarti tapi pura-pura kayak gini ya, berarti ada konotasi baik dan ada konotasi buruknya mungkin ya. Iya. Ada ya kan, fungsinya berbeda mungkin ya. Misalkan begini, ada pura-pura baik di depan orang padahal di belakangnya jahat, ngomongin orang gitu ya. Ya berarti kan udah ke arah negatif ya. Arah negatif. Tapi mungkin ada juga yang sifatnya jaga perasaan orang lain. Jaga itu juga dan ya. juga menjaga apa? Menjaga diri sendiri. Ke arah positif berarti itu ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau kepura-puraan ini memang perlu atau tidak ya sebetulnya? Perlu sih menurut saya, perlu. Karena kalau kita nggak pura-pura, ya dunia ini nggak bakal menarik gitu. Iya dong. Kenapa begitu? Iya dong. Nggak ada apa ya? Nggak ada sisi menariknya dalam kehidupan gitu. Kalau misal kita nggak berpura-pura, ini aja. Kalau kita misal pura-pura, gimana ya? Misal, kalau ditanyain sama orang tua atau saudara, tanya nih, nak, gimana kabarnya? Itu posisinya tuh lagi di luar kota gitu. Misal. Dia kan orang tuanya kan nanya, atau saudaranya kan nanya, nak gimana kabarnya gitu. Si anaknya jawab, baik-baik saja, meskipun dalam dirinya itu ya kayak ada perasaan takut, marah, sedih. Ya dia nggak mau ngungkapin gitu, dia pura-pura baik, sehat, pura-pura sehat. Takut orang-orang terdekatnya juga ya takut kepikiran atau takut gimana gitu. Ya, betul. Tapi ada hal yang menarik nih dari kepura-puraan ini ya. Karena gini, kepura-puraan ini tidak lepas dari setiap orang ya. Mungkin dari setiap manusia yang sudah bisa berpikir mungkin ya. Dan tidak ada pelajaran formalnya ini. Kadang juga tidak ada yang mengajarkan, tapi kenapa ya? Hampir setiap orang tahu gitu cara berpura-pura. Iya.
Iya. Kenapa tuh? Oh, Apa nih anak jadi bisa berpura-pura seperti itu, apakah memang sudah ada watak seperti itu, atau memang kebiasaan seperti itu, atau memang melihat dari kebiasaan? Karena yang saya tahu sih selama saya misalkan ini pendidikan ya, lagi belajar nggak ada yang harus berpura-pura seperti ini. Oh ya, Nggak ada kan? Enggak ada pelajaran budi pekerti temanya ini pura-pura. Yang ada juga tolong menolong, ulet, pelajaran budi pekerti teh. Ya, kenapa itu bisa begitu? Ya, menurut pandangan saya mah gini, apa ya? Gimana? Semakin dewasa manusia atau orang itu ya semakin rasa kepura-puraan dia itu semakin ada gitu, semakin timbul kepura-puraan dia. Ya baik itu pura-pura yang dalam artian baik atau dalam artian buruk. Beda sama anak kecil ya yang belum tahu dunia atau sepak terjang dunia gitu. Dia kan lebih apa ya, lebih polos ya, lebih polos, lebih apa adanya lebih, gitu. Sedangkan yang dewasa ya dia ya nggak mau kayak gitu dong, takut dia rusak, karir dia rusak, image dia rusak. Betul. Gitu ya. Sebenarnya perlu juga sih dalam kehidupan pura-pura itu baik juga. Kalau nggak ada pura-pura ya gitu kita terlalu dipandang rendah mungkin ya. Tapi kan jadi begini ya, kita susah membedakan antara yang pura-pura atau yang tidak pura-pura. Masalah gini, pura-pura tuh lebih dekat pada sesuatu yang apa ya, yang tidak real, bukan tidak real, apa ya, kebohongan lah, semacam kebohongan gitu kan. Tidak nyata, bukan tidak nyata, tidak apa ya, nggak sesuai dengan apa kenyataan gitu. Yes. Seperti tadi misalkan, kenapa tidak kalau misalkan kita lagi sakit, kenapa tidak kita ngomong lagi sakit, atau kenapa kalau misalkan kita tidak senang, kita harus bicara aja tidak senang seperti itu. Kenapa harus misalkan ditanya, "Bang, gimana kabarnya?" Baik saja. Padahal dia lagi gak punya uang, misalkan bokeh. Kalau gitu berarti misal aku nyapa temen dalam keadaan gak ada duit misalnya, "Cuy, gimana kabarnya?" Dia mau, ada duit nih, aku harus gimana dong? Harus ngasih dia duit. Tapi kan lebih apa adanya gitu. Iya, kan? Tapi ya gitu. Jadi kalau kita apa adanya, gak enak juga sama yang nanyain. Iya dong. Ya tapi kan kita hanya berprasangka, Bang. Gini, misalkan gini, seperti tadi, kalau kita misalkan dalam kita kondisi enak badan, terus nanya, "Gimana kabarnya?" "Baik." Gitu kan. Tapi kan si orang yang bertanya ini kan, si yang ditanya ini kan takutnya mungkin dia merasa bagaimana gitu kan. Iya. Hanya prasangka saja, padahal mungkin ya kalau kita ngomong saya lagi nggak enak badan atau nggak baik lah gitu kan, mungkin yang diutarakan sama si yang penanya tadi mungkin lain lagi. Ya gini aja lah, kita nanyain orang yang lagi sakit terbaring di rumah sakit, "Cuy, gimana kabarnya?" Kan itu lucu ya, kan? Jadi kita kan udah tahu dia tuh lagi gak baik-baik saja, kenapa kita nanya? Itu kalau kasus ini, Bang, itu kasusnya kalau memang kelihatan lagi sakit, terbaring. Tapi kan belum tentu, orang sakit kan belum tentu memperlihatkan. Misalkan gini, kita mental illness mungkin, ya enggak juga lah. Kalau mental illness mana ada yang mau mengaku. Gini, Bang, misalkan nih seperti tadi, kita lagi kurang sehat, terus teman nanya, mungkin si teman ini nanyanya gini, "Bang, gimana, sehat nggak? Baik nggak?" gitu. Gimana kalau kita tadinya dia mau ngajak jalan lah gitu, atau gimana gitu kan, nanya ya karena dia juga nggak tahu mau dia ngajak apa gitu kan, cuman nanya, "Gimana kabarnya?" "Baik." Itu kan jawabnya dia. Dan dia jadi si penanya tadi kan, "Baik, ayo kita jalan yuk," gitu kan. Padahal kita jalan kemana, baik-baik saja gitu. Padahal lagi nggak baik-baik saja gitu. Cuman karena dia udah tahunya baik-baik saja, ya pasti ngomong, "Ayo kita jalan." Tapi kalau dia ngomong, "Duh, lagi nggak enak badan, lagi nggak ada duit misal,
lagi nggak ada sama seperti itu juga. Akhirnya kan apa ya, ini kan memang ada pilihan ya antara ke sana sama ke sini gitu kan, padahal mungkin cuma berprasangka saja ya. Beginilah ya, perlunya batasan lah, kita berpura-pura, jangan sampai kita terus-terusan berpura-pura lah. Ada kalanya mungkin kita harus bicara padanya, misal kayak tadi kalau kita diajak jalan-jalan sama teman, padahal mah kita lagi posisinya misal lagi enak badan, tapi kelihatannya baik-baik saja, tapi kita merasa capek nih, aduh panas meriang, tapi menurut orang lain mungkin kita ya kayak biasa-biasa aja gitu, kita ya pasti harus ungkapin lah meskipun ada perasaan nggak enak sama temen. Gini juga bang, gini dulu ya, waktu kita kecil, waktu kalau misalkan kita ya mau beranjak dewasa lah ya, masih kecil lah, masih belum paham, kita kan memang kita tuh diajarkan tidak berbohong, tidak berpura-pura ya. Kalau kita berbohong tuh rasanya gimana gitu ya, betul nggak? Kena sentil sama orang tua. Iya, maksudnya tapi di dalam hati sendiri dulu saya masih ingat gitu kan, perasaan tuh nggak nyaman gitu. Itu Anda, itu Anda. Gitu. Itu kalau misalkan berbohong kan memang salah satu kan tadi seperti tadi berpura-pura itu kan sebuah kebohongan juga, betul nggak? Iya, betul, nah, gitu sekali. Nah, kan kalau kita dibiasakan berpura-pura atau berbohong, bukannya itu akan menumpuk ya, jadi sebuah kebiasaan gitu, bener. sebuah keahlian. Bener, seperti ya. sekarang misalkan kayak seperti tadi, karena kita sudah terbiasa ngomong misalkan gimana kabarnya, baik, kita seperti kebiasaan nyebut baik, padahal kita tidak melihat dulu bahwa kita tuh sebetulnya lagi baik atau tidak gitu. Nah itulah pengenalan diri. Jadi kita tuh harus juga tahu apa itu, maksudnya keadaan diri kita juga harus tahu. Ada kan orang ya, padahal secara nggak sadar ya, padahal dirinya itu lagi kayak gimana ya, nggak mood lah, nggak lagi nggak apa ya bahasanya, lagi nggak sehat lah, lagi nggak sehat atau lagi apa gitu, dia nggak sadar gitu, ujung-ujung dia nanyain, maksudnya dia jawab ya baik-baik saja, oke mau kemana yuk, padahal dirinya gitu. Ya, soalnya seperti tadi ya, kalau orang keseringan berpura-pura seperti gini lah, kalau kita keahliannya, kalau misalkan dilatih terus, itu kan semakin jago ya. Apakah tidak mungkin kepura-puraan ini kalau dilatih gitu kan akan menjadi suatu pembohong penjilat, pembohong ulung ini, pembohong gitu. Ulung bener, betul nggak? Yang sering di kampanye itu. Nah, itu bang. Pokoknya intinya gitu, bukannya ya kalau orang yang suka berpura-pura, mungkin kita bisa lihat gini, kalau kepura-puranya bisa membohongi dirinya sendiri atau nah bisa itu lebih buruk, itu udah sangat expert berarti kan di bidang bukan kepura-puraan. expert, tapi itu sangat ekstrim. Ya. Apakah itu sudah jadi mental illness atau gimana itu? Mental illness? Enggak sih, enggak. Bohong itu ya kalau terus dilatih, terus dia berbohong, skill berbohong dia akan meningkat, EXP-nya akan meningkat. Ya iyalah. Naik level. Tadinya kita berbohong di tingkat bawah, ya, berpura-pura. Tingkat teman sebaya lah. Level kan kita naikin level, naik level kan ke orang tua. Nggak bisa dong di level yang itu terus naikin naik lagi ke orang tua. Padahal dia tuh nggak terasa itu. Ya. Benar nggak? Benar. Nggak terasa tiba-tiba, padahal dia udah levelnya udah lebih tinggi lagi gitu kan. Bahkan dia sampai bisa membohongi dirinya sendiri. Itu parah. Itu. Tapi berbahaya bang. Jelas bahaya. Bohong sama diri sendiri. Itu jadi kayak itu bukan menguntungkan diri sendirinya lagi itu mah. Ya. Jadi kayak merugikan diri sendiri. Kalau level, maksudnya kalau hanya kepura-puraan atau hanya kebohongan untuk apa ya, seperti tadi misalkan masalah kabar, masalah yang seperti itu kan hal sepele. Tapi kalau kepura-puraan udah di tingkat orang banyak gitu kan, itu kan bisa berbahaya. Betul nggak?
Ya. Misalkan Pura-pura baik di depan manajer atau atasan. ya, itu masih apa ya, lingkupnya kan kecil. Tapi kalau udah di lingkup negara atau udah di lingkup nasional atau internasional, kepura-puraan itu sangat berbahaya. Karena bisa menyebabkan apa ya, menyebabkan apa ya, jadi berita hoax merugikan orang banyak. Ya, jelas begitu. Contoh aja kampanye, janji-janjinya banyak sekali tapi yang terlaksana cuma 1-2. Itu salah satu kepura-puraan, salah satu kebohongan. Itu udah jangan-jangan itu dia gimana dari awal yang tadi ya sering terlatih. Jadi levelnya udah bukan level kita lagi mungkin. Tapi udah level ya advance lah. Iya, seperti itulah. Mungkin udah epic itu, bukan level lagi. Benar. Kita masih level bawah lah, masih kalangan-kalangan. Nah itulah kan kita kan kita harus tahu orang yang seperti itu kan bisa aja berbahaya buat kita, betul nggak? Iya. Kalau kita tidak bisa memahami orang-orang tertentu yang sifatnya seperti tadi itu, kita bisa terbohongi, bahkan bisa jadi korbannya dirinya sendiri. Ya orang lain lah. Orang lain. Gitu. Misalkan kita kan tidak tahu, wah seperti penipu, gitu. Itu kan level expertnya. Itu masih level rendah. Penipu yang di SMS. Penipu selamat Anda mendapatkan 175 juta dari Lazada. Nah, seperti Lazada. Ya itu mah itunya apa? Ya. Memang SMS seperti itu ya, bukan ke branding bukan ke sesuatu ya. Gitu. Ya seperti tadi. Ya kira-kira gimana nih mengetahui orang itu sedang berpura-pura atau tidak? Ada ini tips atau apa gitu. Karena ya setidaknya kan kita perlu ya mengetahui apakah bohong apa enggaknya ya. Iya betul lah. Mungkin dari kalau kita bertanya mungkin dari sisi kekonsistenan dia berbicara gitu. Kalau dia bilang A, oke, pas kita nanya A, dia bilang A. Terus setelah beberapa ya diajak ngobrol apa-apa, terus kita nanya lagi yang A, dia jawab A lagi, apa dia jawabnya yang B? Kalau dia jawab yang B berarti tanyakan dong dia berbohong apa enggak. Iya. Berarti jadi ya dilihat dari jawaban dia. Kalau dia jawabannya beda-beda ke semua orang. Ya, tapi kan itu harus perlu apa ya? Perlu waktu dong gitu kan. Iya, Nggak bisa kalau nggak bisa berhasil dong kalau orang sekilas. Ya itulah kelebihan dari pembohong, Pak. Jadi sulit untuk diketahui misalnya. Sebenarnya ada alat pendeteksi kebohongan, cuman ya hanya ada di mungkin di kepolisian. Betul. Ya betul, karena ya jangankan orang lain ya, kita juga nggak lepas ya, tapi bukan berbohong ya, mungkin hanya pura-pura saja atau gimana gitu kan ya, pura-pura. Tapi ada nggak ya orang yang nggak berpura-pura seperti itu? Ada. Anak kecil. Oh, salah satu betul. Anak bayi? Dia bayi. Ya dia belum bisa mengungkapkan perasaannya, Pak. Betul. Anak-anak lah. Anak-anak ya, usia berapa ya? Ya mungkin sampai ke usia SD. Ya, masalahnya gini ya. Memang secara tidak sadar kita itu hidup di lingkungan yang banyak kepura-puraan. Betul sekali. Dari tingkat mungkin yang lebih ya dari tingkat bawah, tingkat teman sebaya sampai tingkat ke bisa ke pekerjaan kita atau ke keluarga kita. Jangan mungkin juga sampai ke bukan mungkin lagi emang sampai ke sampai ke tingkat negara, state gitu. Kalau pura-pura dengan acting itu sama nggak sih? Oh ya. Gimana? Acting juga hampir mirip. Pura-pura juga. Acting apa nih? Acting film, acting sinetron. Ya apapun itu kan berpura-pura juga kan? Berpura-pura jadi orang lain, berpura-pura jadi
apa karakter lain selain dirinya, betul nggak? Oh, berarti kalau pemain sinetron, pemain aktris pintar berbohong, pintar pura-pura. Ya, Tap- ya bukan. Tapi nggak semua dong. Ya bukan berbohong sih, ini kan berpura-pura. Pura-pura. Jadi Pura-pura berbohong itu salah satu bentuk kepura-puraan. Oh, Ya, betul nggak? Betul iya. nggak? Coba Bohong, gimana? bohong sama pura-pura jujur apa bedanya? Ya kalau berbohong jelaskan apa ya, tidak kan berbohong kalau misalkan apa ya, bicara misalkan tidak mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya, betul nggak? Pura-pura jujur? Kalau berpura-pura jujur ya itu emang dia penjahat. Pura-pura baik. Ya sama juga sih berbohong, cuman dua-duanya juga nggak bagus sih sebetulnya gitu kan, cuman iya. karena begini, tapi kalau di dalam lingkungan yang seperti kita ini kan nggak mungkin kita lepas dari itu, dari atas sampai ke bawah itu kan, maksudnya di lingkungan kita, tetangga, diri kita, bahwa bahkan gitu kan lingkungan keluarga kita juga nggak bisa lepas dari kepura-puraan gitu ya. Betul Ya, sekali. ya betul, kalau kita telah ya seperti tadi dari tingkat mungkin nggak se ekstrim itu ya, tapi kan kepura-puraan itu ada gitu. Cuman ya yang paling berbahaya itu kalau udah tingkatnya lebih tinggi dari itu gitu. Paling berbahaya. Nah seperti balik lagi ke tadi kan, kalau acting atau itu juga sama salah satu bentuk kepura-puraan, cuman itu kan hanya apa ya, hanya Di dalam pekerjaannya dia pekerjaan, mungkin, tapi kan itu mah dalam cerita aja ya, aktor, iya. dari bukan diaplikasikan di Ke kehidupan gitu. yang nyata. Cuman si itu tuh salah satu bentuk kan pura-pura, misalkan pura-pura kaya, pura-pura menangis, pura-pura tertawa gitu. Tapi kita bisa menikmati gitu yang hal-hal seperti itu, karena kita juga tahu dia itu berpura-pura gitu atau acting. Iya. Makanya ada istilah dunia ini panggung sandiwara. Ingat nggak lagunya? Salah satu seperti itu, karena ya banyak sandiwara di dunia ini. betul. Kadang mungkin kita juga sedang bersandiwara. Tapi kita menikmati gitu. Sandiwara yang kita buat, kita menikmati. Terus sandiwara yang orang lain buat, kita juga menikmati. Iya, tapi kan Secara tidak sadar. begini juga bang, bukan masalah menikmati, cuman kita nggak bisa lepas dari hal tersebut. Iya. Nggak bisa lepas. Ya kita akhirnya harus bisa menikmati. Secara Gimana? secara terpaksa. Ya mau gimana lagi? Kita harus bisa menikmati. Kalau nggak bisa menikmati kita kan, Stres kita. Stres gitu. Panggil psikolog. Nggak bisa mengikuti kan, mengikuti arus, nggak bisa mengikuti keadaan. Ya memang mau gimana lagi sih? Iya. Nah, si ini sebetulnya kalau kepura-puraan itu budaya atau kebiasaan apa ya gitu kan. Kita kan tidak bisa lepas dari hal kepura-puraan ini. Ya itu bukan budaya lagi sih, kebiasaan orang-orang, ya kebiasaan orang-orang dewasa. Iya. Jadi ya gitu, perlunya kita berbohong, perlunya kita berpura-pura ya gitu untuk ya. Tapi yang positif bang, yang positif. kalau saya sih lebih cenderung pura-pura dibanding berbohong, karena lebih setuju ke pura-puranya. ya, karena kalau berbohong itu konotasinya lebih ke arah negatif ya. Dan apa ya, kalau misalnya gini, berpura-pura baik padahal kita dalam kondisi tidak baik, dibanding dengan berbohong baik padahal lagi tidak baik, itu kan bahasnya kurang itu gitu kan. Dan kecenderungan kalau berbohong kan lebih ke arah negatif ya gitu. Ya berarti beda dong kalau gitu, bohong sama pura-pura. Ya, kalau menurut saya sih, apa cuman dalam segi bahasa saja kita lebih condong ke pura-pura, tapi maknanya mah sama, bohong sama pura-pura tuh ya sama ya. Isinya mah sama, cuman kita beda bahasa doang. Kalau bohong kan lebih ke apa namanya, negatif ya. Kalau pura-pura kan lebih ke netral gitu, antara baik dan berpura-pura kan mungkin lebih luas ya artinya ya dibanding berbohong. Karena kalau berbohong lebih ke apa ya, ke
mengungkapkan sesuatu yang tidak sebenarnya gitu. Berpura-pura mungkin sama, agak sama tapi agak berbeda, cobalah di itu. Tapi kalau secara bahasa sih memang Ya bahasa beda beda ya. Maknanya sama ya, hampir sama lah, bukan sama ya, hampir sama. Terus gimana nih memaknai masalah itu, masalah kepura-puraan ini? Makna saya kalau pribadi aja. Saya pribadi ya perlu sekali ya, karena itu untuk menjaga karir kita, menjaga image kita, menjaga pribadian kita juga. Jangan sampai orang lain itu tahu apa yang kita tapi yang positif tetap ya, yang ke arah positif ya. Kalau ke arah negatif, kalau saya sih nggak setuju gitu kan. Karena kalau bagaimana hal-hal yang tadi itu yang kalau yang bersifat negatif itu sifatnya merusak. Iya dong, maksudnya kita mengajarkan Ya. masyarakat untuk berbohong. Oh ya, kita berbohong. berbohong. Misalnya kan ya Nanti banyak seperti inilah. Itu kan menyembunyikan kebenaran juga kan salah satu bentuk dari kebohongan kan, gitu kan. Misalkan ya kalau udah tingkat kita kan mungkin nggak terlalu itu ya, tapi kalau udah tingkat negara kan bisa aja nanti menyembunyikan orang-orang jahat, atau misalkan tadi korupsi, itu juga sama kan, salah satu dari bentuk kepura-puraan juga kan dengan cara berbohong. Tapi di hukum kita, undang-undang kita kayaknya belum ada ya pasal kebohongan, atau ada mungkin ada. Kalau saya nggak bisa bicara itu sih, misalnya saya nggak paham masalah itu. Jadi tapi yang jelas mah kepura-puraan ini nyata dan ada. Nyata emang nyata Pak. Emang nyata, betul kan, tidak bisa bukan hanya mitos, tapi emang ya terjadi di masyarakat ini, di masyarakat dewasa. Bahkan dalam diri kita, di lingkungan terkecil kita juga ya, seperti itu ya. Lingkungan rumah kita, lingkungan komplek kita, lingkungan pekerjaan kita juga. Secara nggak sadar kita ya pura-pura pakai topeng, keluar rumah pakai topeng, masuk rumah buka topeng, itulah. Tapi nggak capek itu bang? Ya buka topeng pakai topeng. Bukan topeng Ultraman Power Rangers. Iya, tapi kan pada dasarnya artinya sama aja gitu kan. Memang tidak secara fisik, tapi kan kita harus berganti-ganti topeng. Nah itulah bahkan berbeda-beda topengnya itu, nggak sama. Ini topeng yang menunjukkan kebahagiaan, ini topeng yang menunjukkan kesedihan. Nah, ini yang menunjukkan kejahatan, gitu kan, betul nggak? Capek sebenarnya, tapi nantilah kita bahas tentang refreshing nanti paling. Siap. Tema selanjutnya tentang refreshing lah. Oke. Ya perlunya kita refreshing lah ini. Kalau buat penyegaran, buat biar kita nggak capek gitu sama topeng kita pakai. Karena gini ya, pada dasarnya kalau kita ada baiknya juga mengistirahatkan diri kita, karena kan kita tidak sadar nih kegiatan sehari-hari itu sangat melelahkan dengan menggunakan topeng tadi. Tapi ketika malam-malam kita tenang gitu kan sambil merenung gitu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lalui gitu kan, itu jadi intinya bisa apa ya, bisa melepas melepas tadi yang memang tidak terasa sih kita gonta-ganti topeng tadi itu ya gitu, kita lepaskan lah kalau kita tidak sadar sih mungkin nggak terasa, tapi coba kalau malam-malam gitu kan kita lepaskan dulu, rasa nyaman gitu. Saya tahu caranya. Gimana? Dengerin podcast ini. Siap. Bisa lepas stres juga. Oke, begitu teman-teman untuk bahasan kita kali ini masalah
kepura-puraan. Tapi setuju dong. Gimana? Pura-pura lupa setuju dong. Pura-pura lupa. Pura-pura gimana? Pura-pura setuju nggak? Ya, Intinya. Sebetulnya ya kita nggak bisa menghindari sih ya gitu. Masalah kepura-puraan bukan masalah setuju atau tidak setuju. Saya juga tidak bisa sih menyebut setuju atau tidak, cuman yang jelas kita tidak bisa lepas dari itu. Faktornya banyak. Kenapa faktornya banyak? Ya walaupun kita mau lepas dari itu, si topeng itu, misalkan kita menggunakan topeng kita sendiri atau wajah kita sendiri, ternyata nggak bisa diterapkan pada waktu-waktu tertentu. Iya, nggak bisa. Kadang memang kita membutuhkan topeng yang bukan diri kita. Maksudnya gimana? Ya misalkan ya seperti tadi lah gitu kan. Kalau dalam kondisi kita kan dalam lingkungan yang lagi yang ceria, dalam kondisi yang itu kan kita kan nggak bisa. Nggak tiba-tiba kita nangis gitu dia. Nggak bisa menggunakan topeng yang sedih kan, kita harus pakai topeng yang ceria juga. Gitu. Walaupun berpura-pura gitu kan, tapi memang begitu adanya gitu. Ya jadi penerapannya mungkin, cuman tetap saja kalau udah bersifat yang negatif dan berbohong itu saya nggak setuju gitu kan, karena jadi gini, kalau kita menumpuk hal-hal yang negatif itu akan tertumpuk gitu kan, satu jadi kebiasaan ke kita. Jadi yang tadinya kalau warna hitam itu gitu kan ditumpuk hitam akhirnya jadi legam gitu, kita nggak merasa bahwa hitam kita itu udah legam gitu. Tapi kalau nggak membiasakan menerima hal-hal yang tadi itu, jadi kita tahu ini hitam, janganlah gitu, kita coba hapuskan saja. Jadi kita biasakan sajalah dengan, walaupun memang kita tidak bisa lepas dari kepura-puraan, tapi setidaknya yang masih ke arah yang positif begitu. Oke, berarti pura-pura yang dalam arti positif setuju dong ya? Setuju dong. Gimana sih ya? Pura-pura dalam artian positif? Ya sebetulnya ya gimana ya, balik lagi lah. Tapi pada saat setuju lah, oke lah, biar gampang ya. Menjebak ini. Ini soalnya ya seperti tadi gitu kan, kita tidak bisa lepas itu karena memang lingkungan seperti itu. Kita mulai bukan mengajarkan ini ya, misalkan kita pun walaupun di rumah, di lingkungan sendiri juga nggak mengajarkan seperti tadi. Tapi ya begitulah, gimana misalkan gini, kita pulang ke rumah kondisi capek dan sebagainya, tapi kan nggak bisa menunjukkan bahwa kita capek atau gimana, di depan anak dong. Pokoknya keluarga gitu kan, di lingkungan kita kan tetap harus ceria, kelihatan enak, nyaman, jangan membawa, jangan kita suntuk di tempat kerja ya, ada masalah lah atau apalah gitu kan. Ya jangan membawa lah, jangan membawa perasaan itu ke dalam tempat kerja. Ya itu kan topeng juga kan. Iya itu topeng. Nah seperti itulah gitu. Itu saja sih kalau saya. Tapi bukan berbohong seperti tadi, berbohong yang sifatnya negatif kan. Jangan berbohong lah, tapi masih dalam lingkungan pura-pura seperti itu masih masuk. Iya, menjaga perasaan orang lain lah misalnya. Ya, biar nggak tersinggung atau biar nggak terganggu akan kehadiran kita atau curahan perasaan kita gitu. Oke, kita aja Mang Ajis, teman-teman semua. Untuk podcast hari ini kita lanjut lagi di podcast berikutnya di topik-topik yang menarik, topik-topik orang biasa ya, yang dibahas oleh orang biasa juga dan nggak ada apa-apanya. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.